Selamat pagi, Opa Oma, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan sukacita selalu. Kembali lagi bersama saya Neneng di acara Oke Hari Ini Orang Kudus hari ini, edisi 3 November 2022. Nah, pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, kali ini telah hadir bersama saya seorang narasumber yang bertugas di Seminari Tuke. Beliau ini sangat humble ya, selalu bersuka cita, nggak pernah sedih. Siapa lagi ya nih ya kalau bukan Romo Hadi. Selamat pagi Romo. Selamat pagi Neneng dan para pemirsa. Iya, apa kabar nih hari ini Romo? Baik-baik. Iya, hari Sukacita. ini. Wah, puji Tuhan ya Mo ya. Amin. Nah, hari ini kita akan berbincang tentang salah satu orang kudus nih Mo, yaitu Santo Hubertus yang disebut juga dengan pengaku iman ya Mo ya. Nah, ini Santo Hubertus ini kan sama ya dengan nama santo pelindungnya Romo ya. Romo kan namanya Romo Hubert Hadi Setiawan. Iya Mo ya, betul Mo ya. Selamat pagi. Pagi. Mungkin banyak orang terkecoh. Gimana Mo itu ceritanya? Nama baptis saya itu Bernard. Kok bisa Bernardus. Kok nggak tercantum? Ada di KTP H.B. Yang tahu hanya Romo aja yang tahu ya dia Mo ya. Jadi nama itu adalah nama yang diberikan orang tuaku. Hubert. Kakakku namanya Robert. Tapi kami waktu itu tidak mengerti tentang nama-nama itu. Ya. Hanya disebut saja. Waktu SMP mau dibaptis pun saya tidak berpikir bahwa itu nama orang kudus Hubert itu. Oh sebentar Romo, Romo baptis itu bukan dari bayi ya? Berarti saya dibaptis itu kelas 3 SMP. Maka ketika memilih nama orang kudus itu nggak sebut Hubertus, nggak tahu itu orang kudus itu. Lalu saya dapat Bernardus. Gitu. Tapi karena sejak kecil namanya Hubert keterusan sampai sekarang. Nah, sampai sekarang. B-nya hilang. B-nya hilang. Kecuali di KTP. Tapi paling kurang nggak apa-apa. Santo Hubert di sebelah kiri atau kanan, yang Bernard di sebelah kiri atau kanan bener sama. Ya. Berarti kan dua pelindung Romo. Iya. Nah, sekarang kembali nih yang kita akan bicarakan hari ini nih, Santo Hubertus. Nah, apakah ada arti nama khusus nih Hubertus? Ya rupanya begini, Hubert itu berasal dari keluarga bangsawan di Belgia yang nenek moyangnya berasal dari Toulouse, Perancis. Bapaknya bernama Bertrand, ibunya bernama Huberna. Rupa-rupanya bahasa Jawa dipatok-patoke itu loh. Dicocok-cocoki itu. Jadi kebetulan mereka juga ada pengaruh Jerman. Hug itu boleh katakan pikiran yang terang, hati yang terang. Maka ditambahkan Hugbert menjadi Hubert. Gitu. Nah, karena dia berasal dari keluarga bangsawan, maka kegiatannya itu tidak seperti orang-orang sederhana, harus bekerja, mencari sesuap nasi. Betul. Mereka itu boleh katakan banyak rekreasinya. Ada liburan. Nah, liburan itu diisi oleh Hubert ini berburu di hutan. Di mana di hutan itu banyak rusaknya. Saking boleh katakan gila dengan berburu itu, apa yang ditanamkan orang tua harus pergi ke gereja, berdoa, dia tidak peduli. Tapi orang tuanya tuh memang sudah memeluk agama Katolik? Sudah, mereka dari keluarga Katolik. Tetapi lalu itu dah antara dunia dengan iman itu kadang-kadang bisa terbalik. Nah, Hubert ini boleh katakan sebagai anak yang menikmati dunia. Bahkan ketika hari suci, hari Jumat suci pun dia tidak pernah peduli. Dia pergi berburu. Nah, di situ Kristus tampil dalam bentuk seekor rusa yang
bertanda salib ketika mau ditembak. Lalu dia kaget dan rusa itu hilang. Wah, berarti pengalaman imannya sangat luar biasa ya. Malah Tuhan sendiri turun untuk mengingatkan beliau ya. Luar biasa. Jadi mirip-mirip Paulus toh. Iya. Lalu dia mulai bertobat. Kemudian dia mencari seorang uskup bernama Uskup Lambertus, Uskup Maastricht. Dan kemudian ditabiskan menjadi imam. Nah, si Hubert itu menjadi imam. Kemudian kalau kita amati kehidupan orang-orang di Maastricht waktu itu, sebagian itu masih berfoya-foya. Mabok-mabokan, main perempuan, pokoknya hidupnya seperti di Sodom dan Gomora. Uskup Lambert itu dalam khotbah-khotbahnya menegur, mengingatkan, menentang mereka. Lalu mereka itu kan kebal, jengkel, lalu ambil parang membunuh Uskup Lambertus itu. Kemudian Hubert ini menggantikan beliau uskup di Maastricht. Sampai usia 71 tahun dia meninggal dunia. Tetapi kenang-kenangan yang paling indah dari Hubert adalah bagaimana sang pemburu rusa itu berubah menjadi sang pemburu manusia. Ya, merangkul mereka. Kayak penjala, seperti penjala. Ya, berburu manusia-manusia yang boleh katakan lupa sama Tuhan. Sehingga dia dikelompokkan sebagai orang kudus, orang yang berjuang atas imannya karena kasih Kristus yang luar biasa. Terus pada waktu beliau itu jadi uskup, Romo, apakah ada karya pelayanan yang beliau lakukan, Romo, sebagai pengganti itu tuh Santo Lambertus? Jadi waktu itu kan sebagai bangsawan ya, dia hidupnya serba berkecukupan. Namun ketika dia menjadi uskup, dia juga melihat umatnya tidak semua bisa makan, tidak semua bisa minum. Lalu dia berjuang untuk menggerakkan umatnya. Nah, apa gerakannya sebetulnya yang tidak tertulis? Mereka itu kita tahu, itu kan abad ke-8. Tidak tahu baca tulis, tidak tahu doa. Nah, di sanalah dia mengadakan katekese istilahnya. Mengunjungi umat dari satu tempat ke tempat lain, ke paroki-paroki. Artinya yang tadi misinya Uskup Lambertus yang tadi mengembalikan orang-orang yang kayak yang kafir, kayak itu tuh sudah berhasil beliau lakukan ya. Dia dampingi dan dia usahakan. Rupa-rupanya tidak ada lagi orang-orang yang barbar ya. Pada zaman Uskup Lambertus itu kan orang-orang marah sama dia lalu dibunuh. Itu. Waktu zamannya Hubertus ini tidak. Nah, di sini kita lihat kekudusan orang itu bisa mengubah wajah dan iman mereka. Untuk mengenal Kristus, berburu. Jadi pemburu iman. Itulah Santo Hubertus. Nah, itu dengar-dengar juga ini ya disebut sebagai santo pelindungnya para pemburu ya. Jadi kalau bapak-bapak nih biasanya yang hobi berburu itu, nanti kalau mau dapat buruan yang banyak itu kan, hasil buru yang banyak itu harus berdoa kepada Santo Hubertus ya nggak ya, Romo ya, bener. Tapi ya? Jangan ya? minta kijang bertanda salib ya. Nah, itu kalau orang yang nggak bener, beliau muncul kembali bisa ya. Nanti ada Santo Hubertus kedua dong. Jangan ya, satu aja Mo ya. Berarti yang bisa kita teladani dari Santo Hubertus itu apa aja Mo ya? Berburu Kristus. Apa itu? Jadi pemburu Kristus ya, penjala manusia, mencari yang nggak bener-bener itu dikembalikan. Nah, itu berarti tugasnya Romo Hadi. Karena Santo Pelindungnya bukan ya. Ya, sekarang jadi Santo Pelindung ya Mo ya. Oke Mo. Ya, menarik sekali ya cerita dari Santo Hubertus ini ya. Jadi pengaku iman juga. Oke Mo, sebelum kita tutup acara hari ini, kiranya Romo berkenan untuk
berdoa bersama. Baik, kita berdoa ya. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, selamat pagi. Kami bersyukur bahwa Engkau telah memilih Santo Hubertus untuk menjadi pelindung para pemburu. Engkau telah menyentuh hatinya dari kegelapan dunia ini menjadi terang. Sehingga ia sesuai dengan namanya, mempunyai pikiran yang terang, hati yang terang, dan membawa umat kepadamu. Dengan berburu kasih Kristus, ia telah mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan. Maka ajarlah kami juga selalu ingin berburu dan mencari Engkau senantiasa, sehingga kami boleh berbahagia. Maka berkatilah kami semua demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Hubertus, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Anda diberi terima kuasa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat pagi. Iya, terima kasih banyak Romo. Sama-sama. Pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa pada acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini selanjutnya.